Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini Pilot Nakal mau unboxing. Mungkin ini stok terakhir yang ada di Indonesia, negara Konoha Wakana. Oke, ini dia adalah iFlight Protect 35. Ini pesanan dari Om Agusta nih. Oke, teman-teman bisa cek iFlight Protect 35 analog ya. Ini support sampai 6S BNF, sudah pakai receiver TBS Nano, tapi nanti dilungsurkan. Terus FC-nya pakai F7 55 ampere IO ya. Keren. Beta flight-nya guys masih 431. Oke, jadi Om Agusta ini betul-betul naksir berat sama iFlight Protect 35. Dan requestnya minta dipasangin DJI O3. Wih, digital guys. Jadi kemarin Om Agusta itu pertama order paket RT Black Bee ya, analog. Terus nambah unit lagi Black Bee, Pilot Nakal kirain hilang, enggak, ternyata buat backup cadangan. Belum sampai 1 bulan, terus Om Agusta japri Pilot Nakal, Om pengen Protect 35 karena desainnya tuh seksi. Wih, keren. Pokoknya Protect 35 dianggap Om Agusta itu, di pandangan Om Agusta itu betul-betul keren. Oke, langsung aja, nggak pakai babi bu. Nih tadi Pilot Nakal buka sebentar karena susah. Lama banget ya, dan ini segel ya. Jadi kemarin Pilot Nakal dapat itu di toko namanya Rudela, harganya 4 juta sekian. Wih, mahal. Yes, analog guys. Oke, kelihatan sebentar. Jadi pertama kali yang dibuka seperti ini. Ya, kita ngelihatnya apa? Spon tipis ya. Nah, 4 juta guys. Enggak, yang 4 juta ini di dalamnya. Oke, ini yang kelihatan. Kita dapat propeller ya. Ini propeller aja, mereknya iFlight tuh, Nazgul. Tapi ini propeller untuk 3,5 in ya. Dia pakai 3 blade, tebal banget. Terus ini dapat ini guys, snack. Tempe goreng, tahu goreng, pisang goreng. Bukan guys, ini dapat strap baterai, terus dapat ini ya, apa, karetnya baterai. Jadi ini nanti dipasangnya di bagian atas. Terus ini dapat sedotan buat minum ini, minuman kemasan. Enggak. Kalau dulu zaman masih pakai FRSK XM Plus itu kan dia ada 2 kabel ya. Nah, ini sedotan ini buat nutupin kabelnya biar nggak kelewer gitu. Terus dapat baut L ya. Ini cakep nih guys, sudah dikasih lem ya, lem baut warnanya biru. Jadi waktu dipasang itu betul-betul kenceng. Kemudian dapat apa lagi nih? Ini mounting kecil banget ya. Ini buat action cam seperti GoPro ya. Kalau ini sepertinya kayaknya buat run cam tam deh. Terus ini jangan hilang nih, baut penting ini baut nyarinya susah ya, sama mur. Nantinya dipasang di di sini guys. Nah, oke, ini adalah iFlight susah banget ngomongnya. iFlight Protect 35. Bukan Polstek ya. Ini adalah iFlight Protect 35, jadi gede banget. Ya, ini adalah drone jenis Cinewhoop. Cinewhoop apa Cinewhoop guys? Coba diketik di kolom komentar ya. Kalau Pilot salah dibenerin, kalau salah jangan disalahin. Oke, jadi seperti ini penampakan dari iFlight Protect 35. Yang pasti ductitape-nya plastik ya. Ductitape-nya ini mahal karena bentuknya dia prisma ini. Beda dengan drone-drone yang lain. Jadi kenapa produk Protect dari 25, 35 itu di masanya hits banget ya. Jadi betul-betul keren banget. Dan sampai hari ini pun Om Agusta juga ngelihatnya masih keren nih. Oke, ini adalah Protect 35 versi analog. Jadi drone FPV ada 2, analog atau digital. Kalau digital jelas sudah 3,5 inch itu harganya sudah di up 8 juta pasti. Seperti Sinpo 30, Sinlog 35 yang pakai O3 ya, itu sudah harganya di atas 8 juta. Mahal banget. Dan ini Om Agusta pun juga nggak mau kalah guys. Protect 35 pakai DJI O3. Jadi nanti ini kan sore ya, sebelum maghrib total buat konten. Jadi ini VTK analog total lepas, kamera dilepas, pasanginlah DJI O3. Oke, jadi di sini ada keterangan-keterangan nih dari iFlight. Itu bagus ya. Jadi mengedukasi user atau pilot untuk baca petunjuk seperti ini. For best performance, place the battery in the center of gravity. Jadi penempatan baterai itu harus betul-betul di titik tengah gravitasi. Jadi taruhnya jangan terlalu belakang, jangan terlalu juga depan. Jadi harus pas di tengah. Jadi waktu drone ini terbang nggak terlalu berat depan, nggak terlalu berat di belakang. Oke. Ini motornya pakai Sing ya, ini motor produk dari iFlight Sing tipe 2205 di 2500 kV. Makanya dia support sampai 6S. Ini 6S. Wih, suaranya melengking banget, kenceng banget suaranya. Terus di sini ada keterangan juga. Nah, nih
The BNF has been tested indoors only, never plug in the battery without the antenna install. Jadi antena si VTX baik analog maupun digital jangan sampai terlepas. Jadi sebelum kita colok baterai, usahakan pastikan antena VTX maupun analog maupun digital harus sudah terpasang. Kalau ini sudah terpasang ya, kalau seperti ini nggak masalah. Yang penting konektornya sudah colok di VTX. Oke, ini strapnya bagus ya, dia gaspernya pakai besi. Terus apalagi nih yang, oh ya, untuk kabel sudah pakai ini ya, protect shield, jadi ada pelindungnya. Clean sih. Ini termasuk drone yang cakep tapi gede banget, dan nanti ya di konten berikutnya Peltakal tes terbang yang pasti sudah pakai DJI-O3, karena ini nanti malam Peltakal eksekusi, bukan dieksekusi guys, naik meja operasi, meja kerja, dikonversi dari analog ke digital. Ini kelihatan receiver TBS, cuman TBS sekarang sudah mulai ditinggalkan karena apa? Sering RX loss. Jadi beberapa provider sudah pakai sinyal 915 MHz. Nah, untuk ILRS dia pakai sinyal 2,4 GHz. Beda ya, 915 MHz dengan 2,4 GHz. Jadi belakangnya GHz sama MHz beda. Dulu rajanya TBS. Long ring si Om Andrea Muncak Gunung itu pakai TBS. Sejak adanya ILRS ternyata TBS jadi lemah karena banyak provider tower-tower BTS itu sudah pakai sinyal 915 MHz. Oke, bagian bawahnya seperti ini. Jadi untuk colok, kaget Peltakal guys. Tiba-tiba si kucing itu ini nyenggol-nyenggol. Nah, untuk ini karena apa, soket micro USB ada di bawah, jadi presisi banget ya. Nah, ini di bagian bawah, dan di sini nanti bakal nyala. Ini logo iFlight ya, jadi nanti dicolok baterai ini bakal ada LED, dan sini sudah ada seperti 3D print muncul logo iFlight. Cakep sini. Be careful when charging parameters, this could occur in unexpected flight behavior. Jadi banyak peringatan warning ya. Terus ini sudah ada stiker TBS juga. Cakep, TBS memang detail ya, tapi banyak saingannya sekarang. Terus apalagi yang didapat? Nah, ini dia spon guys. Sponnya cuma dapat satu set ya, dipasang udah nggak ada cadangan. Beda halnya sama reptil dipasang masih ada cadangan satu lagi. Nah, ini nanti dipasang sendiri. Oke, ini dimasukin dulu. Nah, di sini ada reptil dan ada Pavo 20. Di sini Peltakal mau komparasi, kasih info ke teman-teman, edukasi drone ini jenis apa sih, terus yang membedakan apa, terus wheelbase itu dari mana ya. Yang paling kentara, yang paling kelihatan si reptil ini adalah wheelbase 3 in. Gila silau banget men, propnya warna hijau, dan si Protect 35. Jadi angka di belakang itu menandakan bahwa dia 3,5 in, sedangkan reptil ini 3 in. Memang si reptil cloud nggak ada ini ya, 30 nya nggak ada. Seperti Geparsis Info 30, terus Geparsis Inlock 35, Geparsis Inlock 20, 25. Angka di belakang itu menandakan wheelbase-nya. Jadi 20 2 in, 25 2,5 in. Sinrace 20. Seperti ini lagi, Pavo 20 ini 2 in. Oke. Nah, kembali lagi ke reptil. Nah, kenapa si reptil? Ya, ini normal sih. Jadi si reptil dengan Protect ini adalah drone jenis Cinewhoop ya, memang ditujukan untuk ambil footage sinematik. Kalau udah kayak freestyle bisa, cuman nggak maksimal. Oke, jadi kalau teman-teman pesan reptil bisa terbang jarak berapa jauh, waduh itu uji nyali namanya. Uji nyali, uji saldo, uji dompet ya, terserah lah ya. Cuman drone ini dengan adanya ILRS bisa terbang jauh. 1 kilo bisa Om. Nah, misalkan nih seperti Pavo ya, kalau diterbangkan 1 kilo bisa terbang, maksudnya bisa berangkat, mungkin pulang nggak bisa. Karena pemula itu obsesinya terbang jauh, tinggi ya, jadi seperti itu ya, tapi nggak mempertimbangkan footage-nya, flight time-nya berapa lama, dan faktor-faktor eksternal apa aja yang harus dihindari. Jadi saran Peltakal buat pemula, beli dulu remote, belajar simulator. Setelah belajar simulator, pesan drone sama goggles, terbangin secukupnya dulu, jangan cari jarak terbang berapa jauh, itu salah besar. Jadi saran Peltakal ya belajar menerbangkan drone dulu. Ilmu ikhlas nomor 1. Kalau crash ya crash, kalau patah propeller ini patah masih oke. Kalau FC terbakar atau IAC terbakar ya lumayan keluar duit guys. Oke, kembali ke Protect 35 dan reptil. Nah, jadi si reptil dengan Protect ini adalah drone jenis Cinewhoop dengan FPV, sistem FPV analog. Oke. Nah, yang di Pavo 20 ini adalah drone jenis Cinewhoop tapi passer. Nah, passer itu posisi motor propellernya di bawah guys, perhatikan.
Bedanya dengan si Reptil. Nah, Reptil propeller di atas, sedangkan Pavo propeller di bawah. Jadi motornya menghadap ke bawah. Sedangkan ini motornya menghadap ke atas. Jadi yang normal Reptil dengan Protect. Oke. Jadi nanti si Protect 35 VTX analog dilepas, kamera dilepas, dan pelontakan pasangin ini. Jadi ini adalah sistem FPV digital. Ini adalah namanya Air Unit DJI O3. Full hitam dia, ada logo DJI. Loh, ini kan dulunya beta FPV, tapi kok FPV-nya pakai DJI ya? Yang menguasai sekarang ini dia. 3 huruf ini, DJI. Jadi kalau mau FPV digital bersih seperti nonton Netflix, pakailah DJI O3. Dan ini kameranya. Ini satu set ya. Ini sepasang judo ini guys. Nggak bisa dipisahin. Karena sebelum adanya O3 itu ada Air Unit Vista dengan kamera polar, nebula, dan runcam. Jadi banyak yang di versi sebelum O3. Sedangkan O3 ya sudah nggak bisa digandingin kamera runcam, nggak bisa digandingin kamera, nggak ada kamera nebula, nggak ada kamera polar, nggak ada. Jadi ini satu set. Oke. Dan si Romagusta requestnya pakai ini. Ini masih segel, belum tanggal buka ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih pesan Pavo ya, order Pavo, beli Pavo sendiri 1,7, belum termasuk ini. 1,7 Pavo plus ini 3,7. Teman-teman itu sendiri 5,4 ditambah ini UV filter 100.000, 5,5 juta. Oke, dan belum baterai. Jadi Protect 35 mau Reptil mau Pavo semuanya terpisah. Beli baterai sendiri, charger sendiri, remote sendiri, gagal sendiri. Kalau mau beli sepaket, serahkan sama pilot nakal. Teman-teman terima beres, tahu jadi. Karena punya drone seperti ini, nggak bisa langsung terbang. Beda halnya teman-teman beli produk DJI ya, DJI Mavic, terus apalah produk-produk DJI Aerial. Teman-teman datang, terima paket, cas baterai, aktivasi, bla bla bla, sudah beres, terbang. Kalau drone seperti ini guys, harus solder RX, ini karena harus ganti ya, RX RRS, terus harus pasang Air Unit O3, juga harus solder juga. Kalau ada soket, diatin pakai soket, tapi butuh wiring. Jadi teman-teman harus paham wiring juga. Oke, itu sekilas info aja sih. Jadi pelontakan mau jelasin free Reptil dengan Protect. Jadi ini sama-sama analog. Ini 3 in, ini 3,5 in, dan ini 2 in. Pavo 20 kan, 22 in. Reptil nggak ada. Kalau ada lagi Pavo 35, berarti dia 3,5 in. Oke, jadi angka di belakang itu menandakan wheelbase-nya. Oke, sampai di sini aja ya. Pelontakan mau ini naik beresin ini karena besok mau dikirim. Udah keburu ya, gitulah. Yang order ke Pelontakal, Om udah beres belum? Om kapan dikirim? Ya Pelontakal jawab pasti jawab ya. Kalau belum siap dikirim, Pelontakal bilang belum siap dikirim. Karena Pelontakal setelah kerjain semua, Pelontakal harus tes terbang, harus QC, udah oke semua baru proses packing, kemudian kirim. Kalau belum oke ya nggak akan di packing guys, diberesin dulu sampai semuanya beres. Oke. Buat yang suka video ini, teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk link pembelian ini, kemarin beli di toko Rudela ya, biar ke 4 juta sekian. Pelontakal taruh di kolom deskripsi. Teman-teman kalau mau lihat harganya, monggo silakan. Yang pasti terusnya stok habis karena kemarin tinggal 1 unit aja. Untuk Reptil juga ada di bawah video. Pendukung lainnya seperti DJI O3, Pavo 20, teman-teman bisa cek link di bawah video di kolom deskripsi. Klik aja, cek harganya ya. Terus kalau teman mau coba beli sendiri, setting sendiri dan lain sebagainya, Pelontakal acungin jempol, 2 jempol sih, keren. Tapi kalau nggak sanggup, nggak ada yakin, jangan dipaksain, serahin pada ahlinya. Ini dia. Oke, segitu aja. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Pelontakal pamit, thank you, and ciao.